Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat, yes. Kita mau tetap bersyukur sama Tuhan kalau kita masih bisa ibadah walaupun melalui online. Kita mau mengucap syukur juga sama Tuhan kalau di keadaan yang saat ini kita masih diberi kesehatan. Nah, kita mau memulai ibadah kita hari ini. Kita mau angkat satu lagu pujian, Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan walaupun di posisi seperti ini Tuhan kami masih bisa beribadah pada hari Minggu ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau memulai ibadah kami. Walaupun kami ibadah di rumah kami masing-masing Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami tetap dapat memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Allah Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memperingati hari Jumat Agung. Tuhan Yesus sudah mati disalibkan untuk menebus setiap dosa kita. Kita mau nyanyi Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Maranatha, Maranatha, haleluya. Yesus datang dari surga, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan Yesus mau datang. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita seperti sungai yang mengalir. Kita mau angkat satu lagu pujian, Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih
kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita mau angkat satu lagu pujian terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Kita mau satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kami masih boleh memuji-Mu Tuhan, walaupun kami di rumah kami masing-masing. Sebentar Tuhan, siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat tersampaikan dengan baik oleh setiap kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar nih hari ini? Yesus Maha Dahsyat, yes! Hari ini Kak Kesha senang banget karena bisa ketemu sama adik-adik semuanya. Walaupun hari ini kita nggak bisa berkumpul bersama di sekolah minggu, tapi Kak Kesha yakin itu tidak mengurangi sukacita kita karena hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yeay! Jadi sekarang Kak Kesha mau denger lagi nih suaranya adik-adik di rumah ya. Apa kabarnya adik-adik? Yesus Maha Dahsyat, yes! Sekali lagi tapi lebih semangat lagi. Apa kabarnya adik-adik? Yesus Maha Dahsyat, yes! Wah, luar biasa. Nah, hari ini Kak Kesha senang banget karena hari ini Kak Kesha mau menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau adik-adik tahu, di rumah mungkin pernah dikasih tahu sama mama atau sama papa. Adik-adik tahu nggak? Tanggal 10 April itu hari apa ya adik-adik? Coba mungkin boleh tanya mamanya dulu atau tanya papa dulu. Tanggal 10 tuh hari apa ya? Nah, boleh dilihat juga di kalendernya. Tanggal 10 April itu adalah hari Jumat. Betul sekali ya. Jadi tanggal 10 April itu adalah hari Jumat. Nah, tapi ada apa memang tanggal 10 April dan hari Jumat itu adik-adik? Nah, di hari itu ada sesuatu yang sangat spesial karena di tanggal 10 April itu nanti kita akan memperingati yang namanya kematian Tuhan Yesus. Nah, kematian Tuhan Yesus di hari Jumat itu adik-adik yang kita biasanya ada ibadah namanya ibadah Jumat Agung. Nah, kenapa Kak Kesha bilang hari itu adalah hari yang spesial? Karena di hari itu kita kembali mengingat yang namanya pengorbanan Tuhan Yesus buat kita. Wah, pengorbanan apa ya? Nah, mungkin adik-adik udah sering tentang firman ini, adik-adik udah pernah dengar. Tapi hari ini Kak Kesha mau menyampaikan lagi kepada adik-adik supaya kita semuanya diingatkan kembali tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi, udah siap adik-adik untuk dengerin firman Tuhan? Wah, kalau udah siap, berarti sekarang duduk yang manis ya. Kesha mau cerita. Nah, jadi adik-adik,
Kak Kesha mau cerita tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib buat kita. Adik-adik tahu nggak sih, Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita. Saking sayangnya, dia itu sampai memberikan hidupnya, memberikan dirinya, menggantikan kita untuk mati di atas kayu salib, adik-adik. Sebenarnya Tuhan Yesus itu nggak salah apa-apa loh adik-adik. Apalagi disalib. Adik-adik tahu nggak? Orang yang disalib itu adalah orang-orang yang jahat banget. Orang-orang yang suka berbuat jahat, suka berbuat nakal. Wah, itu semuanya disalib adik-adik. Tapi kan Tuhan Yesus nggak nakal. Tuhan Yesus itu baik sekali. Tapi kenapa dia disalib? Karena dia menggantikan hidup kita, menggantikan diri kita adik-adik. Bahkan kalau adik-adik tahu, dari sejak Tuhan Yesus ditangkap adik-adik, Tuhan Yesus itu disiksa, dipukul, dicambuk adik-adik, dan sampai badannya itu penuh dengan darah. Saking sakit, merah-merah semuanya, udah sakit banget adik-adik. Tapi Tuhan Yesus tidak melawan, karena dia tahu dia berkorban buat kita. Sampai suatu ketika setelah Tuhan Yesus disiksa, dicambuk adik-adik, Tuhan Yesus harus memanggul salib yang besar itu adik-adik. Kayu salib itu berat loh adik-adik, berat sekali karena itu kayu yang besar sekali. Dan Yesus waktu itu harus memanggul kayu salib itu, padahal badannya lagi luka-luka, padahal lagi berdarah-berdarah adik-adik. Tapi dia harus tetap memanggul kayu itu untuk naik ke atas bukit yang namanya Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Nah adik-adik, bukan suatu hal yang mudah loh Tuhan Yesus jalan pelan-pelan sampai ke Bukit Golgota, sampai ke Bukit Tengkorak, memanggul salib yang berat. Bahkan Tuhan Yesus sempat terjatuh beberapa kali. Sampai akhirnya ada seseorang yang membantu dia, yaitu Simon dari Kirene, yang membantu membawa salib Yesus tersebut. Jadi Tuhan Yesus bisa jalan tanpa membawa salib karena dibantu sama orang yang namanya Simon itu. Sampai akhirnya jalan pelan-pelan adik-adik, masih dengan penuh darah, masih dengan penuh sakit. Bahkan orang-orang di sekitar dia itu banyak yang mencela dia, banyak yang menghina dia. Kamu Yesus, kamu siapa? Kamu gak bisa apa-apa, kamu bukan juru selamat. Banyak orang yang tidak percaya sama dia adik-adik. Sampai akhirnya ketika Yesus sampai di Bukit Golgota, sampai di Bukit Tengkorak adik-adik, Tuhan Yesus disalibkan. Dan adik-adik tahu ketika disalibkan, tangannya direntangkan, diikat adik-adik, bajunya dibuka, lalu tangannya ini adik-adik ditusuk pakai paku. Wah, sakit sekali adik-adik, sakit sekali sampai darahnya itu mengucur. Lalu tangan satunya juga adik-adik ditusuk pakai paku juga. Sakit sekali. Bukan hanya tangannya, tapi kakinya juga adik-adik. Kakinya Tuhan Yesus juga ditusuk pakai paku. Itu sakit banget adik-adik. Tapi Tuhan Yesus tetap diam melakukan bagiannya di atas salib tersebut. Sampai akhirnya kayu salibnya berdiri, Tuhan Yesus disalib adik-adik. Dan pada saat Tuhan Yesus disalib, adik-adik tahu dari jam 12 siang sampai jam 3 sore adik-adik, itu kegelapan datang. Jadi langit, awan itu gelap sekali, kayak mendung gitu adik-adik, tapi bukan hujan. Jadi mendung gelap sekali. Sampai orang-orang tuh pada bingung. Wah, ini kenapa ya kok gelap seperti ini ya? Ada apa ya? Orang-orang semuanya takut. Bahkan sempat terjadi gempa bumi adik-adik. Dan bahkan bait suci itu terbelah dua. Wah, terbelah dua semuanya adik-adik. Dan banyak orang merasa takut pada saat itu. Sampai akhirnya adik-adik ketika Yesus disalib, Tuhan Yesus itu disalib gak sendirian, tapi ada dua orang lagi. Satu di sebelah kanan, satu lagi di sebelah kiri adik-adik. Jadi bertiga disalibnya. Nah pada saat itu setelah jam 3 sore adik-adik, akhirnya Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan. Ya, ngomong-ngomong adik-adik, yang ada di kanan dan kirinya itu dua-duanya penjahat loh.
Ingat tadi kata Kak Kesha, orang yang disalib itu sebenarnya adalah orang jahat, bukan orang yang baik. Orang jahat, pokoknya penjahat yang jahat banget gitu deh adik-adik. Tapi demi pengorbanan Yesus, dia juga ikut disalib bersama dengan kita semuanya. Dan akhirnya jam 3 sore adik-adik, jam 3 sore Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Dan pada saat itu Tuhan Yesus melepaskan nafasnya, melepaskan nyawanya, dan Yesus mati. Nah, Yesus mati di atas kayu salib adik-adik. Dan pada saat itu terjadi, adik-adik, ada banyak orang yang memuliakan Allah. Ketika melihat Yesus mati di atas kayu salib, mereka memuliakan Allah. Mereka bilang, wah, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dan banyak orang yang memuliakan dia. Nah, adik-adik, kisah tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah kisah yang sangat berharga. Dan kita harus selalu ingat sama pengorbanan Yesus. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan buat kita. Betapa Tuhan Yesus itu sayang banget sama adik-adik, sama papa, sama mama, sama kakak, sama adik, sama kita semuanya adik-adik. Jadi adik-adik harus selalu ingat, pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada adik-adik. Begitu besarnya kasih Allah kepada adik-adik, sehingga dia mau disalib menggantikan diri kita. Oke adik-adik? Nah, jadi hari ini Kak Kesha mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu nih. Adik-adik pasti tahu lagunya. Lagunya judulnya Yesus disalibkan karena cintanya. Tahu nggak lagunya? Tahu kan? Nah, kalau tahu kita nyanyi bareng-bareng ya. Udah siap adik-adik? Oke, kalau sudah siap musik. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Maranatha, Maranatha, haleluya. Yesus datang dari surga, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan Yesus mau datang. Maranatha, Maranatha, haleluya. Yesus datang dari surga, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan Yesus mau datang. Bangunlah segera, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan Yesus mau datang. Bangunlah segera adik-adik, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan Yesus mau datang. Yeay, puji Tuhan. Nah, jadi adik-adik, itu firman Tuhan yang Kak Kesha ingin sampaikan hari ini. Untuk adik-adik semuanya harus tetap semangat, harus selalu ingat sama pengorbanan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu sayang banget sama adik-adik. Oke? Oke, kalau gitu sekarang untuk menutup firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Jadi semuanya dimanapun adik-adik berada sekarang, coba sekarang lipat tangan. Lipat tangannya nih, kayak gini nih, lipat tangan. Nah, di situ adik-adik tutup matanya. Nah, tutup matanya ya. Nggak boleh ngintip-ngintip loh. Ayo ngintip. Jangan ngintip ya, tutup matanya. Oke? Sudah? Kalau sudah, sekarang adik-adik ikuti Kak Kesha berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya
firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh semakin membuat kami mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu dan berkat-Mu kepada kami semua. Tuhan Yesus, berkati terus kami semua, mama, papa, kakak dan adik. Berikan selalu kami kesehatan, dan kiranya Tuhan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mudah-mudahan firman Tuhan hari ini Kak Kesha yakin ini akan memberikan kekuatan buat adik-adik dan juga akan membuat adik-adik merasa semakin dicintai, semakin dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oke, kalau gitu selamat hari Minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Semangat selalu, sehat selalu. Oke, Tuhan berkati, dadah.